wahia maka nadalu piha aklan kadilalatil kalami fil hujurati ala insanin biha wada'iyatun wahia ma paham tak? Tarjim. dilalah akliyah itu adalah dilalah yang menunjukkan padanya akal pikiran, seperti contoh dilalah kalam seperti tunjukan berbicara fil hujrah pada sebuah kamar alat insanin biha. Ini menunjukkan bahwasanya kalau ada orang yang berbicara di dalam kalau ada suara di dalam kamar, otomatis ada orang yang berbicara pada kalam itu. Itulah yang dinamakan dengan dilalah akliyah. Artinya secara apa? Berbentuk lapas itu berbentuk apa sana kalau lafziyah? Dilalah lafziyah berbentuk akliyah. Makanya lafziyah akliyah. Ya. Apa bedanya dengan tabi'iyah? Kalau tabi'ah itu seperti tabiat, seperti orang yang kesakitan menunjukkan bahwasanya seperti orang yang merintih bahwasanya menunjukkan dia itu mengalami kesakitan. Kalau akliyah ini menurut akal pikiran, kalau ada orang yang berbicara dalam kamar, otomatis ada orang yang berbicara. Ya, halas. Nabihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah amin. Wa ala hadza taqsimul qadiyati syartiyyati ila muttasilatin wa hiya ma hukima fihi binisbati qadiyatin ila ukhra tanassu tasahibun wa talazum nisbatu tasahibin wa talazumin aw ma hukima fiha bisidqi qadiyatin ala taqdir sidqi qadiyatin ukhra fil ijabi aw bi'adami sidqiha ala fardi sidqi qadiyatin ukhra fis salbi nahwu kullama kana hadza namiyan kana muhtajan ilal ghadai wa laysa albatata idza kana hadza jamadan kana muhtajan ilal ghadai munfasilatin. Halas. Ma fahimta an muttasilah yang dimaksud dengan qadiyah syartiyah muttasilah adalah sesuatu atau qadiyah yang dihukumi padanya dengan nisbah qadiyah yang bernisbah dengan tasahhub wa talazum, atau apa yang dihukumi padanya dengan kebenaran qadiyah ala takdirin atas suatu pentakdiran ala takdiri sidqin atas pentakdiran yang benar qadiyatun ukhra fil ijab, qadiyah yang lain pada teori ijab atau positif. Au bi adami sidqihi atau dengan meniadakan kebenarannya ala fardi sidqin atas wajibnya pembenaran qadiyati ukhra, qadiyah yang lain pisalbi pada salbi pada kenegatifan. Nahu contohnya kullama setiap kali kana hadza namiyan ini adalah barang yang hidup kana muhtajan ilal ghadai pasti dia butuh pada makan. Nah, coba apa maksudnya nisbatu tasahhub wa talazum? Tasawuf wa talazum adalah nisbah yang saling membutuhkan, tidak bisa lepas satu dengan lain. Artinya dalam contoh itu misal namiyan dan goza. Namiyan dan goza itu tidak bisa lepas. Apabila dia nami pasti dia butuh pada goza. Tidak bisa dikatakan dia nami tapi tidak butuh pada goza. Ini yang dimaksud dengan tasawuf dan talazum. Ya, halas. As-suru syartiyatil muttasilati wa anwa'uhu. As-suru fil qadiyati syartiyati huwa al-lafzu dallu ala miqdaril ahwali wal azmani allati yuhkamu fiha bitalazum aw bi'adamihi baina tarfail qadiyati wa huwa ala arba'ati anwa'. Tarjim. As-sur syartiyah al-muttasilah, sur syartiyah qadiyah syartiyah muttasilah dan macam-macamnya. As-sur fil qadiyati syartiyah, sur pada qadiyah syartiyah itu huwa yang dinamakan dengan sur itu al-lafzu, dia adalah suatu lapas adalu ala miqdaril ahwali wal azman yang menunjuk atas waktu atau batasan al-ahwal keadaan dan masa allati yuhkamu fiha adalah yang padanya zaman dan ahwal itu yuhkamu fiha yang dihukumi padanya bitalazumi dengan ketalazuman kesaling butuhan au biadamihi atau ketidakcocokan baina tarfail, maksudnya biadamihi atau dengan ketidaktalazuman baina tarfail qadiyati di antara dua sisi qadiyah. Tarfail qadiyah ini maksudnya di antara dua qadiyah. Wa huwa ala arba'ati anwa, dan dia sur itu terbagi menjadi 4 bagian. Sur kulli bil ijab. Sekarang apa maksudnya miqdar lafzud dal ala miqdar ahwal wal azman? Jadinya yang dimaksud dengan sur itu dia adalah lapas yang menunjuk atas
mikdar, batasan atau ukuran ahwal wal azman, yaitu kondisi dan masa yang dihukumi padanya pada qadiyah itu dengan talazum atau biadami talazum. Jadinya antara dia cocok atau tidak di antara dua qadiyah tersebut. Contohnya semisal kalau surkulli fil ijab, yaitu dia menggunakan dia menggunakan lapas kullama wa mata wa mahma. Jadinya dia memiliki lapas-lapas ataupun kalimat kata-kata yang khusus sur ini. Semisal kalau di dalam sur kulli fil ijab contohnya seperti al mata, mata ini dia menunjukkan atas zaman. Wa mahma ini wa kullama ini ahwal, wa kullama setiap kali. Kullama kanatil ummatu muhtatimmatan, setiap kali umat itu dia bersungguh-sungguh binasyarit ta'limi untuk menyebarkan ilmu, kanat salikatan tariqatis sa'adah, maka dia pada hakikatnya menjalani jalan keberhasilan. Maka di sini dia menggunakan lapas kullama, kullama ini namanya adalah sur kulli fil ijab, setiap kali dia menunjukkan atas ahwal dan azman. Pada semua atau pada sebagian? Pada semua, karena memang dia menggunakan kullama. Kul itu kan lapas dalla alal jami', kullama. Sur kulli ya. Sur kulli dia pakai kulli. Jadi kalau kulli itu maksudnya untuk semua. Semua. Karena ada nanti sur apa? Sur kulli fil ijab, kemudian sur kulli fil salbi.